kode mata kuliah MWP 51 TI 030 urutan mata kuliah ke-30 dalam kurikulum MBKM 2021. Sebagaimana tujuan mata kuliah, bahwasanya dalam mata kuliah pemrograman visual diharapkan bisa memahami konsep dasar pemrograman visual di pertemuan pertama, yaitu berkaitan dengan aturan dan prinsip penggunaan pemrograman visual.net yang nantinya menjadikan sebagai satu tools atau alat yang nantinya kita bisa gunakan untuk memahami materi dalam setiap pertemuan di kelas. Dan visualbasic.net ini menjadi terintegrasi dengan database SQL Server yang kita bisa gunakan sebagai sebuah sistem operasi dalam melakukan manipulasi data atau menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek dalam konsep inheritance, polimorfisme, deklarasi kelas, objek yang nanti kita akan implementasikan dalam pemrograman visual. Namun yang perlu kita ketahui bahwa di pertemuan pertama ini kita akan melakukan praktek install di laboratorium atau di laptop masing-masing. Jadi kita memerlukan space untuk masing-masing direktori disiapkan saja. Jadi ada link di slide ini, ada link yang bisa diklik untuk mengarah kepada Visual Studio, Visual Basic Microsoft yang dikembangkan oleh Microsoft. Nanti diklik linknya maka akan diarahkan pada installer. Ya, di installer memerlukan waktu kurang lebih 20-25 menit tergantung kecepatan kapasitas internet yang digunakan. Kurang lebih ada 7-23 GB yang perlu disiapkan untuk tempat instalasi visual.net-nya, visualbasic.net. Jadi untuk pertemuan pertama sebagai pengantar pemrograman visual, kita juga diharapkan bisa memahami definisi dari mata kuliah itu sendiri, pemrograman visual, yang dimana dalam hal ini pemrograman visual bisa digunakan sebagai sebuah alat user interface antarmuka grafis yang kita bisa manfaatkan beberapa properties atau elemen yang ada di dalam tools tersebut berupa visualisasi dalam bentuk icon atau diagram atau image atau beberapa feature yang nantinya kita bisa pakai melalui menu toolbox. Nah, tujuannya yaitu untuk melakukan pengembangan, mempermudah dalam proses pengembangan perangkat lunak yang meminimalisir adanya sintaksis kode yang kalau misalkan selama ini di 4 semester yang sudah dilewati atau 5 ya kurang lebih, mungkin ada beberapa bahasa pemrograman yang sudah dipelajari. Pada umumnya menggunakan instruksi berupa berbasis teks instruksi atau sintaks berupa kode, menggunakan kode program. Nah, di dalam tools ini kita bisa memanfaatkan user interface, graphic user interface dengan memanfaatkan beberapa feature yang nantinya bisa menjadi sebuah satu integrasi aplikasi yang dibuat ya, yang memungkinkan kita bisa melakukan pengembangan dan memanfaatkan hasil dari pengembangan tersebut dengan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan atau desain yang diinginkan. Kemudian juga di dalam pengantar pemrograman visual ini ada graphic user interface builder yang termasuk yang sudah terintegrated dengan visualbasic.net-nya. Kita hanya memanfaatkan fitur drag and drop ke dalam sebuah workspace. Kemudian fitur tersebut bisa dilakukan manipulasi atau bisa dilakukan modifikasi
terkait dengan kebutuhan penggunaan drag and drop ini. Misalkan kita mau memanfaatkan satu fitur berupa tombol atau button, maka kita tinggal pilih fitur tersebut, kemudian kita tempatkan pada workspace, kemudian kita lakukan pengaturan terhadap fitur yang diinginkan. Perbedaan dengan pemrograman berbasis teks, tentunya ada perbedaan. Kalau pemrograman berbasis teks berarti kita harus melihat struktur kode program berdasarkan susunan yang memang diminta oleh bahasa pemrograman terkait, sesuai dengan struktur susunannya. Kalau misalkan di dalam pemrograman visual berarti kita langsung melihat tampilan yang diinginkan. Kalau berbasis teks berarti kita buat struktur kode berbasis teksnya. Kalau sudah selesai baru kemudian kita jalankan, maka akan tampil berupa luaran atau output. Sedangkan dalam pemrograman visual kita langsung bisa melihat fitur yang diinginkan, kemudian bisa dijalankan dan tampilannya juga bisa langsung dilihat ya. Nah, apa yang membedakannya pemrograman berbasis teks? Tentunya kalau misalkan berbasis teks, kodenya menggunakan kode manual ya, terus tentunya memerlukan struktur kode sesuai dengan aturan dalam bahasa pemrograman yang digunakan. Kalau misalkan menggunakan graphic user interface, maka akan lebih mudah, dan tentunya fitur yang ada di dalam tools tersebut lebih kompleks dan mudah dipahami, mudah dimengerti harapannya, walaupun kita tetap mempelajari mulai dari instalasi sampai nanti publish atau production ya. Kalau misalkan udah selesai semuanya yang terintegrasi dengan data. Apa yang dimaksud dengan Visual Basic.NET? Sebenarnya Visual Basic.NET ini merupakan pengembangan dari Visual Basic produk sebelumnya. Kalau kita punya pengalaman menggunakan Visual Basic 6, maka pengembangannya sama ya, dikembangkan oleh Microsoft, yang tujuannya itu untuk memudahkan pengembangan aplikasi yang dipakai di sistem operasi Windows, sehingga Windows memiliki alat atau tools yang memang bisa digunakan di lapisan teratas dari sistem operasinya. Jadi kalau misalkan sistem operasi itu merupakan bridge atau jembatan antara software dan hardware, maka lapisan paling atas di sistem operasi itu adalah alat atau aplikasi yang nantinya bisa sistem operasi Windows atau sistem operasi lain yang sesuai dengan yang familiar yang digunakan. Kalau kita biasa menggunakan Windows, berarti Windows akan berjalan di dalam sistem operasi Windows. Kalau misalkan Mac, berarti disesuaikan menggunakan Visual Basic yang bisa berjalan di Mac atau di OS yang lain. Sehingga VBNet merupakan penerus dari Visual Basic Classic dan juga diintegrasikan dengan Net Framework yang menyediakan pustaka dan alat yang lebih kompleks dalam pengembangan sebuah aplikasi. Kelebihannya tentu event driven dan kaya fitur. Nanti bisa diakses apa yang dimaksud dengan event driven dan kaya fitur atau multi threading. Nah, ini merupakan instalasi ya, bagaimana cara melakukan instalasi. Mungkin bisa diklik dulu untuk installernya. Ini nggak nyampe 2 menit. Ketika diklik ini, maka dia akan tampil installer.x. Kemudian diklik saja dan mengarah pada Microsoft, kemudian pilih yang sistem operasi yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan, kemudian install. Nah, kalau sudah install, maka tampilannya nanti seperti ini. Tampilan utamanya seperti ini. Kemudian kita pilih create a new project, pilih create new project ini, dan kita tentukan
tentukan beberapa kolom di sini dari fitur yang ada, template yang ada. Kita pilih Visual Basic dan sistem operasinya Windows kalau pakai Windows. Kalau pakai Linux ya pilih Linux, kalau Mac OS dan seterusnya bisa dipilih sistem operasi yang bersesuaian yang ditanam di komputer masing-masing. Tapi kalau di lab itu rata-rata semuanya Windows sudah dipastikan karena kita sudah sudah mencoba sistem operasinya kemarin. Ya. Kemudian di pilihan yang bawah, jika sudah selesai di 3 kolom ini sudah ditentukan Visual Basic, Windows sama desktop, maka di bagian aplikasi form, ini pilih Windows Form Control Library.NET Framework, a project for creating controls to use in Windows Forms, WinForms application. Nah, ini ada Visual Basic Windows, desktop dan library. Ini kita pilih satu kali klik atau double klik, kemudian next. Setelah di next, kita diminta untuk mengisikan project name. Project name-nya misalkan kita isikan latihan 1. Di latihan 1 ini di nama dari sebuah project namanya latihan 1, kemudian lokasi penyimpanan. Biasanya default lokasi penyimpanan itu tempat di mana Visual Basic itu diinstal ya. Kalau kita tempatkan di C atau di D, maka biasanya dia akan mengarah ke default C/user Windows dan sistem operasi yang digunakan source sama repos. Nah, di sini di default biasanya tempat penyimpanan. Tapi kalau misalkan kita agak susah menghafal jalur direktori tempat penyimpanan project kita, maka bisa di create direktori baru di tempat partisi komputer yang kita miliki. Kalau saya buatnya di sini di C, buat folder baru dan tempat penyimpanan projectnya di 2 jalur direktori ini saja. Jadi kita nggak perlu mengingat-ingat tempat jalur direktori mana project kita disimpan. Kemudian solution name ini bisa menjadi opsi, boleh dihidupkan juga boleh dimatikan. Kalau saya lebih prefernya mematikan karena ini sebenarnya sama dengan project name, hanya saja yang membedakan kalau solution name maka akan menambah jalur direktori baru. Namun kalau mau diaktifkan solution name-nya ini sebagai pembeda dari direktori yang lain, maka tinggal ditambahkan beberapa kata saja setelah nama projectnya, sehingga di bagian akhir, bagian teratas itu jalur direktorinya sebagai nama project. Kemudian framework dipilih saja yang 472 atau 478. Kalau saya pilih yang 472. Kemudian create. Kalau sudah create, oh ya, ini ada this directory is not empty. Berarti latihan 1 sudah pernah digunakan. Berarti kalau kita kasih nama lain latihan 01, maka di bagian notifikasi bagian bawah itu di bagian sini kalau kita beri nama yang sama, maka dia ada pesan berupa this directory is not empty, berarti tidak kosong. Maksudnya nama project yang dengan nama latihan 1 ini sudah ada. Jadi kita ganti dengan nama lain. Setelah itu pilih create. Setelah pilih create, nanti dia akan menampilkan project Visual Studio. Ini lagi proses menuju ke tahapan berikutnya, yaitu menciptakan sebuah project baru. Nah, di jalur direktori tempat file disimpan di sini, project will be created in C under backslash tadi di PV sama project ya. Maka dia akan tampil di sana. Sehingga kalau misalkan sudah selesai, tampilannya seperti berikut. Untuk menampilkan toolbox, kita pilih view, kemudian aktifkan toolbox atau Ctrl Alt X. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang bisa dipakai untuk propertiesnya. Kalau misalkan kita coba satu buah toolbox yang akan kita gunakan, misalkan button, kita pilih button, klik and drag to here, dan button akan ditampilkan di workspace. Kemudian identitas button bisa diganti melalui properties yang ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita running project, start to running, maka akan menampilkan project
yang sudah kita desain. Mungkin itu untuk pengenalan pertemuan pertama di video ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di minggu kedua. Terima kasih.